Agama dan ekologi. Nomor 1, mendeskripsikan fenomena yang diamati. Agama dan ekologi adalah tentang bagaimana orang-orang beragama ikut menjaga dan merawat alam, karena mereka percaya bahwa alam adalah ciptaan Tuhan dan harus dijaga dengan baik. Nomor 1, gereja ajak jemaat tanam pohon. Banyak gereja mengadakan kegiatan menanam pohon setelah ibadah. Ini dilakukan sebagai bentuk kasih terhadap bumi dan tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Yang kedua, masjid kurangi sampah plastik. Saat ada acara keagamaan seperti buka puasa atau pengajian, beberapa masjid sekarang sudah tidak pakai plastik sekali pakai. Mereka lebih memilih bahan yang bisa digunakan ulang atau mudah terurai. Yang ketiga, isi ceramah atau khotbah bicara soal alam. Para pemuka agama seperti ustadz, pendeta, atau biksu sering menyampaikan pesan agar umat menjaga lingkungan dan tidak merusak hutan, sungai, dan udara. Yang keempat, Hari Nyepi di Bali. Saat Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali menghentikan semua aktivitas. Tidak ada kendaraan atau kegiatan yang mencemari lingkungan. Udara jadi bersih dan tenang. Yang kelima, umat bergotong royong bersih-bersih alam. Banyak kelompok agama mengadakan kegiatan seperti membersihkan pantai, sungai, atau lingkungan sekitar. Ini dilakukan bersama-sama sebagai bentuk ibadah dan kepedulian terhadap bumi. Nomor 2, menganalisis keterkaitan agama dalam fenomena tersebut. Agama memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang dan perilaku manusia, termasuk dalam hal menjaga lingkungan. Dalam fenomena agama dan ekologi, kita melihat bahwa nilai-nilai ajaran agama mendorong umatnya untuk peduli terhadap alam. 1. Ajaran agama mengajarkan merawat ciptaan Tuhan. Hampir semua agama mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Maka manusia sebagai makhluk ciptaan juga punya tanggung jawab untuk merawat dan tidak merusak ciptaannya. Contoh, dalam agama Kristen, manusia disebut sebagai penata layanan atau penjaga bumi. Dalam agama Islam, manusia disebut sebagai khalifah di bumi, artinya pemimpin yang harus bertanggung jawab. Nomor 2, ibadah tidak hanya hubungan dengan Tuhan, tapi juga dengan alam. Agama mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya soal berdoa atau ritual, tapi juga soal tindakan nyata seperti menjaga lingkungan. Contoh, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghemat air dianggap sebagai perbuatan baik. Nomor 3, agama mendorong aksi sosial dan gotong royong. Agama juga mengajarkan kebersamaan dan kerjasama. Ini terlihat dalam kegiatan seperti bersih-bersih lingkungan bersama antar umat beragama, aksi tanam pohon yang dilakukan oleh komunitas keagamaan. Nomor 4, tokoh agama punya pengaruh besar. Ceramah, khotbah, dan pesan dari pemuka agama sangat berpengaruh. Ketika mereka menyampaikan pentingnya menjaga lingkungan, umat akan lebih mudah menerima dan melakukannya. Nomor 3, merefleksikan fenomena tersebut menggunakan perspektif studi agama-agama. Dari sudut pandang studi agama-agama, kita bisa melihat bahwa agama bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Ini tercermin dalam ajaran Kristen tentang penata layanan, konsep khalifah dalam Islam, ajaran kasih dan tidak menyakiti makhluk hidup dari Buddha. Ini menunjukkan bahwa agama punya potensi besar untuk menjadi kekuatan moral yang menggerakkan manusia menjaga lingkungan. 2. Praktik ibadah yang bisa berpihak pada alam. Dalam kenyataannya, beberapa praktik ibadah justru bisa mencemari alam jika tidak dikelola dengan bijak. Misalnya membuang sesaji ke sungai, penggunaan plastik saat perayaan keagamaan. Namun, sekarang banyak umat
muda sadar dan berinovasi agar praktik ibadah bisa ramah lingkungan. Agama perlu terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, termasuk soal pelestarian lingkungan. 3. Dialog lintas agama mendorong aksi bersama. Studi agama-agama juga mendorong dialog antar umat, dan dalam isu lingkungan kita bisa melihat